Dengan menggunakan pestisida ini sahabat ya, cukup untuk membasmi hama ulat pada tanaman padi dan hama tris pada tanaman cabai. Cukup memakai 1 sendok sahabat ya, sudah bisa membasmi hama pada tanaman kita. Nah, di sini cukup 1 sendok per liter sahabat ya. Kita sudah bisa membasmi hama pada tanaman kita. Lalu setelah itu kita akan campur adukan seperti ini sahabat ya. Ini nah setelah itu sahabat, untuk pengaplikasiannya antaranya itu untuk gendongan semprotannya sahabat, langsung aja kita masukin. Setelah itu ntar kita akan kasih perekat, karena pestisida ini butuh perekat karena ada hama-hama yang memang mental terhadap air sahabat ya, seperti hama kutu kebul. Dari itu kita harus memakai perekat. Nah, untuk perekatnya itu cukup kita memakai Mama Lemon, sudah cukup sebagai perekat. Kita nggak usah membeli perekat yang begitu mahal sahabat ya. Nah sahabat, pestisida ini saya sudah bahas pada video sebelumnya, tetapi sekarang adalah waktu pembuktiannya. Nah, setelah kita masukin perekat ke gendongan semprotan kita, misalkan sahabat ya, lalu kita aduk perekat dari Mama Lemon tersebut untuk hasilnya lebih maksimal terhadap pestisida tersebut ketika kita spray pada tanaman kita ya yang terkena hama sahabat. Nah sahabat, di sini kemarin saya nggak sempat videokan waktu penyepraian. Di sini banyak banget hama tris pada mawar tersebut, pada mawar ini sahabat ya. Nah, setelah saya spray sahabat ya, saya ada hama trips, ada hama yang datang ke sini, tetapi hama tersebut langsung mati setelah mau menghisap daun mawar ini. Ini sahabat bisa lihat ya, ini udah mati hamanya sahabat. Dan pembuktian kedua sekarang sahabat ya, langsung kita gunakan pestisida yang kita masukin tersebut, langsung saya spray ini ya, belalang ini bekas penyepraiannya. Nah, langsung jatuh sahabat seperti ini ya setelah kita spray. Nah, sekarang saya akan mempercepat video ini ya. Nah, untuk belalang aja sudah bisa mati sahabat ya, apalagi hama yang sejenis lainnya seperti hama wereng maupun hama walang sangit pada tanaman padi. Nah, ini udah mati ya sahabat. Dan sekarang saya akan coba langsung ke tanaman cabai yang terkena hama kutu kebul. Nah, ini dia sahabat. Sekarang saya akan spray ya hama kutu kebul ini. Biasa ini sangat bandel sekali. Oke, kita spray seperti ini. Nah, oke. Nah, itu kutu kebulnya langsung kabur ya, bubar sahabat ya. Nah, langsung merekat pestisida tersebut. Oke, saya akan percepat videonya. Nah, ini ada hama satu yang menghisap tanaman cabai ini bersimbiosis bersama ini ya kutu kebul tersebut sahabat. Nah, dia mulai bersembunyi di kutu kebul itu, saya pegang. Nah, sahabat bisa lihat ya. Nah, ini udah mati sahabat. Sekali spray dalam berapa menit ini, kalau kurang lebih video ini berukuran 1 menit lebih sahabat ya. Nah, ini kutu kebul ini langsung udah bersih sahabat ya. Terus yang kedua, hama ini langsung mati. Nah, sahabat bisa lihat ya hasil dari penyepraian pestisida ini. Jangan membeli pestisida yang begitu mahal sahabat ya. Cukup memakai bahan ini sudah bagus membasmi hama pada tanaman kita sahabat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya OGKD. Sahabat, sekarang saya akan berbagi pengalaman cara mengatasi hama pada tanaman, termasuk hama pada tanaman cabai dan hama pada tanaman padi dan hama lainnya. Dan beberapa bahan yang kita pakai sahabat ya, dan hasilnya akan luar biasa. Di video barusan adalah sebagai contoh hasil dari penyebaran dari pestisida ini sahabat. Sebenarnya pestisida ini adalah pestisida yang video sebelumnya saya sudah bikin cara pembuatannya sahabat ya. Tetapi mungkin banyak yang bertanya sahabat semuanya, bagaimana sih hasil dari pengaplikasian pestisida ini? Jadi sekarang udah berapa minggu setelah pembuatan dari pestisida ini sahabat ya, dengan obat atau pestisida yang begitu mahal di toko pertanian, kita sudah bisa mengganti pestisida buatan sendiri ini sahabat ya, dengan hasilnya sangat maksimal untuk tanaman seperti cabai, seperti hama trip, hama kutu kebul, hama ulat, dan juga buat lalat buah ya. Dan untuk hama pada tanaman padi seperti hama belalang, hama walang sangit, dan juga ulat penggulung daun, ureng, juga bisa menggunakan pestisida buatan sendiri ini sahabat. Dan cara pembuatannya itu sangat mudah sekali sahabat, yaitu pertama-tama yang kita sediakan adalah bahan yang berbahan kimia, yaitu pertama baygon sahabat ya.
Nah, baygon sebanyak 1 biji. Video sebelumnya saya sudah bahas ya. Ini benar-benar bagus sahabat ya. Terus yang kedua, kamper sebanyak 2 biji sahabat ya. Setelah kamper ini baru satu bahan lagi sahabat ya. Nah, di sini ada Permipan ya. Pengembang kue sahabat ya. Permipan untuk roti ya. Cukup 1 biji saja sahabat ya. Dan entar untuk dosis 1 botol itu entar kita pakai 3 gendongan semprotan sahabat. Dan bahan yang jangan sahabat lupain di sini adalah cuka ya. Nah, sahabat bisa beli di ini ya, di tempat-tempat sahabat yang terdekat. Cuka apel itu yang paling bagus, karena ada pertanyaan cuka apa sih yang dipakai. Sahabat bisa memakai cuka apel. Kalau bisa cuka yang persenannya itu tinggi, apalagi sampai mencecah sampai 70% sahabat ya. Ntar dicampurkan dengan pestisida tersebut. Nah, cuka ini warnanya putih seperti ini atau bening sahabat ya. Cuka ini kalau kita campurkan bersama pestisida kimia itu akan lebih dahsyat. Apalagi pestisida buatan sendiri ini kita mix dengan insektisida pertanian, itu hasilnya sangat luar biasa sahabat ya. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama di sini baygon kita remukin seperti ini. Setelah kita remukin seperti ini sahabat, baru kita cari kain bersama kamper tersebut ya. Nah, kain ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghalusi dari kamper bersama baygon tersebut sahabat ya. Nah sahabat, untuk caranya di sini kamper tersebut ntar kita tumbuk-tumbuk halus seperti ini. Lalu kita pindahin ke wadah yang kita sediakan. Nah, yang ukuran 1 liter tersebut sahabat ya. Nah, untuk bahan-bahan ini untuk 3 gendongan semprotan sahabat ya. Ya ini, nah ini udah, kalau sudah begini sahabat ya, baru ntar kita akan campur dengan air sahabat ya. Nah ini udah jadi ya sahabat. Nah sahabat, setelah ini baru kita masukin air sebanyak kurang lebih setengah liter saja. Nah setelah kita masukin air, baru kita masukin Permipannya. Ya, Permipan yang seperti yang saya sebutkan barusan untuk pengembang kue ya. Di sini ada bakterinya sahabat ya. Nah, udah itu kita langsung masukin sahabat seperti ini. Lalu kita aduk-aduk sampai merata seperti ini. Nah, sampai benar-benar Permipan itu menyatu bersama bahan-bahan seperti baygon dan lain sebagainya. Nah, ini udah menyatu sahabat ya. Lalu kita masukin bahan seterusnya, yaitu air cuka ya. Cuka apel sahabat ya. Cuka ini adalah kelemahan dari hama tersebut. Semakin asam, pestisida kita itu semakin kuat sahabat ya. Itu intinya. Nah, lalu setelah itu kita masukin ke dalam botol sahabat ya. Nah, dalam botol seperti ini. Oke, ini untuk persiapan. Lalu entar sahabat, setelah ini kita akan biarkan selama 1 minggu. Kalau sahabat yang mau langsung menggunakannya bisa tunggu sampai 2 malam, 2 hari 2 malam, atau 28 atau 2 hari 2 malam begitu ya sahabat. Dengan dosis ukurannya itu cukup kita memakai 1 liter itu 10 mili, atau untuk gendongan semprotan itu bisa memakai 100 mili sahabat ya, atau setengah per cup gelas air minum sahabat ya. Nah itu untuk ukuran segendongan semprotan. Kalau per liternya itu untuk 10 mili sahabat ya. Kalau untuk gendongan semprotan jadi dosisnya lebih kurang lagi. Nah begitu sahabat ya, dan silahkan dipraktikkan. Oke sahabat, itu dia cara pembuatannya dan ukuran dan dosisnya. Semoga bermanfaat sahabat ya, dan dipraktekin. Ini sangat bagus sekali dan hasilnya sangat maksimal dan luar biasa sekali. Silahkan sahabat klik video ini cara membuat pupuk organik cair, dan video yang ini dengan cara membuat pestisida secara alami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.